Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mini proyek penelitian kami yang berjudul Pembuatan dan Pengujian Semen Portland Composite atau PCC menggunakan tambahan silikat abu ampas tebu. Next. Next. Berikut anggota kelompok kami, ada Dea Lilis, ada Ahmad Alfani, Bera, Jovia, Dimas, Salma, sama Afrizal Rizky. Next. Latar belakang. Semen merupakan campuran dari beberapa senyawa kimia yang bersifat hidrolis. Hidrolis artinya apabila ada suatu bahan dicampur dengan air dalam jumlah tertentu, akan mengikat bahan-bahan lain menjadi satu kesatuan massa yang dapat memadat dan mengeras serta tidak larut. Perkembangan dalam sektor pembangunan memicu tingginya kebutuhan semen yang berpengaruh pada peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas yang tinggi akan berdampak pada peningkatan biaya produksi dan eksploitasi alam yang terus-menerus. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada kesediaan bahan baku di masa akan datang. Kandungan silika dalam abu ampas tebu yang cukup tinggi dapat meningkatkan daya guna dari abu ampas tebu sendiri. Salah satunya dapat dijadikan bahan alternatif dalam pembuatan semen. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggantian sebagian agregat halus dengan abu ampas tebu dalam campuran semen terhadap sifat fisis dan mekanis dari mortar. Next. Baik, untuk definisi semen ini sendiri, semen berasal dari bahasa Latin yaitu cementum yang artinya bahan pengikat. Semen ini merupakan campuran senyawa kimia yang mempunyai sifat hidrolis, di mana ketika semen dan air dicampur akan mengalami pemadatan, pengerasan, dan tidak larut. Ketika semen dicampurkan dengan air, akan terjadi reaksi antara komponen semen dan air yang menghasilkan berbagai senyawa seperti senyawa C3A atau trikalsium aluminat yang berperan pada kuat tekan semen hingga tingkat tertentu dan semakin menurun pada umur 1 hingga 2 tahun. Selanjutnya ada senyawa C2S yaitu dikalsium silikat yang mempengaruhi ketahanan dan kuat tekan semen yang lebih lama. Selanjutnya, senyawa trikalsium silikat atau C3S ini berperan dalam tingkat kekerasan semen. Dan yang terakhir ada senyawa C4AF atau tetrakalsium aluminoferit yang mempengaruhi warna semen, di mana warna semennya menjadi abu-abu. Lanjut. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis semen, di mana dalam SNI sendiri terbagi menjadi 4 SNI yang mengatur tentang jenis-jenis semen. Yang pertama, pada SNI di nomor 2049 tahun 2015, ini dijelaskan mengenai semen Portland, di mana semen Portland ini ada 5 tipe, di mana semen Portland umumnya itu adalah semen yang digunakan pada bangunan atau yang dapat kita lihat pada penjualan sehari-hari. Yang pertama, tipe 1, yaitu adalah semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis lain. Selanjutnya, tipe 2, yaitu adalah semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang. Pada tipe 3, ini merupakan semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. Tipe 4, ini merupakan semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalori hidrasi rendah. Dan yang terakhir, tipe 5 ini merupakan semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Pada SNI nomor 150302 tahun 2004, ini dijelaskan mengenai semen Portland Pozzolan yang dimana semen ini itu merupakan campuran dari semen Portland dengan senyawa atau bahan pozzolan. Selanjutnya ada semen masonry di SNI nomor 15 strip 3758 strip tahun 2004, yang mana semen ini merupakan semen campuran antara semen Portland dengan bahan yang bersifat hidrolis seperti batu hidrolis atau batu yang mempunyai sifat yang hidrasinya tinggi. Dan di mana pada penelitian kami itu merupakan penelitian yang melakukan pembuatan dan pengujian tentang semen Portland komposit yang dimana dalam SNI dicantumkan pada nomor 157064 tahun 2004 tentang semen Portland komposit yang merupakan semen campuran antara semen Portland dengan bahan yang mempunyai seperti terak tinggi ataupun silikat. Next.
Untuk selanjutnya, ini adalah baku mutu semen yang mana ada syarat kimia untuk semen Portland itu sendiri dan mengerucut pada syarat fisika semen tipe PCC. Yang perlu diketahui adalah semen tipe PCC ini mempunyai beberapa syarat fisika, antara lain yang pertama adalah kehalusan, di mana untuk maksimalnya angkanya adalah 280 meter kuadrat per kilogram. Persyaratan kedua yaitu adalah kekekalan, di mana untuk pemuaian maksimal adalah 0,8% dan penyusutan adalah maksimal 0,2%. Yang ketiga yaitu waktu pengikatan, di mana waktu ikat awal itu dalam 45 menit, dan yang terakhir pengikatan akhir itu berada pada angka maksimal 375 menit. Yang keempat ada kuat tekan, pada umur 3 hari minimal 130 kg per cm kuadrat, umur 7 hari minimal 200 kg per cm kuadrat, dan umur 28 hari minimal 280 kg per cm kuadrat. Yang kelima, ini adalah persyaratan fisika peningkatan semu penetrasi akhir minimal 50%. Dan yang keenam atau yang terakhir, ini adalah kandungan udara dalam mortar maksimal adalah 12% dari total volume semen yang digunakan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin bisa di next. Selanjutnya yaitu mengenai dari abu ampas tebu yang kita tambahkan ke dalam adonan dari semen itu sendiri. Nah, abu ampas tebu ini merupakan suatu hasil dari pembakaran limbah ampas tanaman tebu yang mengandung SiO2 atau silikon dioksida yang sangat tinggi hingga mencapai 71%. Nah, bagaimana cara mendapatkan abu ampas tebu ini? Jadi, pada awalnya, pada proses penggilingan atau pengolahan gula, batang tebu itu digiling terlebih dahulu hingga diambil niranya. Selanjutnya dari penggilingan ini akan dihasilkan ampas tebu yang akan diangkut ke pembakaran dengan ketel uap di bagian dapur pabrik itu sendiri. Nah, nanti setelah itu pembakaran akan berlangsung dan nanti hasil pembakaran ini akan dijadikan sebagai sumber energi untuk pembangkit tenaga penggilingan tebu yang ada di pabrik tersebut. Nah, dari pembakaran tersebut nanti akan dihasilkan abu ampas tebu itu sendiri. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari proses pembuatan abu ampas tebu, di mana gambar yang paling kiri itu merupakan tanaman tebu yang belum diolah, yang nantinya akan digiling, yang menghasilkan ampas tebu di gambar yang tengah, dan yang terakhir setelah pembakaran ampas tebu itu akan dihasilkan abu ampas tebu yang berwarna abu. Dan nantinya tingginya kadar silikon dioksida atau SiO2 dalam abu ampas tebu ini akan membuat partikel atau daya ikat partikel dalam semennya itu akan meningkat dan juga akan memperkecil porositas atau ruang antar material sehingga nanti performa atau kualitas dari semen yang akan kita buat itu jauh lebih baik. Bisa di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan ide awal di mana penelitian ini bisa kami ajukan. Nah, pertama, kami menggunakan abu ampas tebu sebagai supplementary cementitious material dalam semen. Supplementary cementitious materials ini adalah material tambahan yang ditambahkan ke dalam semen, dan material tambahan tersebut bersifat layaknya semen, sehingga berpotensi untuk menggantikan atau memperkuat semen tersebut. Kenapa ini dilakukan? Dasar ini dilakukan adalah karena pada semen itu sendiri, untuk semen konvensional menggunakan klinker, yang mana klinker ini merupakan sumber dari emisi gas karbon dioksida sebagai gas efek rumah kaca yang signifikan, yang mana produksi semen dan industri semen itu sendiri berkontribusi terhadap 7% dari emisi gas karbon dioksida global karena produksi klinker ini, yang mana produksi klinker merupakan produksi yang membutuhkan energi secara intensif, yang mana membutuhkan pembakaran pada suhu 1400 derajat Celcius. Untuk mengurangi penggunaan klinker ini, perlu digunakan dan diteliti supplementary cementitious materials. Contohnya adalah abu ampas tebu yang akan kami teliti dan pengaruhnya terhadap penambahan abu ampas tebu ke dalam semen. Yang mana pengaruh ini merupakan dapat dianalisis melalui sifat fisika dan kimia semen, yang mana nanti akan dapat ditelaah kualitas semen tersebut dan juga dibandingkan baku mutunya dengan baku mutu berupa SNI 7064 2014 dan SNI 15 2049 2004.
Baik, untuk rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kehalusan, kebutuhan air semen, waktu pengikatan semen, sifat pemuai dan kuat tekan mortar. Yang kedua, bagaimana komposisi kimia dari semen Portland yang ditambahkan abu ampas tebu. Dan yang ketiga, bagaimana pemenuhan baku mutu semen Portland yang mengacu pada SNI 7064 2014 dan SNI 152049 2004. Untuk menjawab rumusan masalah dan juga konsep dari penelitian yang sudah dijelaskan tadi, perlu dari tujuan penelitian yang ada dari penelitian ini yang akan dilakukan adalah antara lain berupa analisis sifat fisik, yang mana sifat fisik ini adalah kebutuhan air semen, waktu pengikatan semen, sifat memuai dari semen, dan juga kuat tekan mortar. Kemudian dilakukan analisis sifat kimia berupa komposisi kimia dari semen tersebut, dan juga semen yang telah ditambahkan dengan abu ampas tebu ini setelah dianalisis sifat fisik dan sifat kimianya, dibandingkan dengan baku mutu SNI agar diketahui kualitasnya yang didasari oleh pemenuhan baku mutu SNI tersebut, yaitu SNI 7064 2014 dan SNI 152049 2004. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk alat-alatnya antara lain adalah cawan, ember, baskom, mixer mortar, sendok semen, pijat manual, kaca, penggaris tajam segitiga, batang penetrasi, instrumen XRF, alat blend, dan juga pijat aparatus. Untuk bahan-bahannya sendiri, kami menggunakan semen Portland yang bermerek semen Gresik, lalu abu ampas tebu yang diambil dari pabrik gula Krebet Baru di Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Dan selanjutnya air, yang mana air yang kami gunakan ini merupakan air yang berlokasi di Laboratorium Kimia di Universitas Brawijaya, di mana air yang digunakan adalah air bersih, tidak mengandung kotoran, sampah, minyak, lumpur, dan tidak berbau. Bisa di next. Untuk preparasi sampel dalam semen sendiri, semen yang digunakan adalah semen Portland biasa, merek semen Gresik, dan telah sesuai dengan standar SNI nomor 2049 tahun 2015. Selanjutnya adalah abu ampas tebu, di mana abu ampas tebu yang digunakan adalah fly ash atau abu terbang yang diperoleh dari pabrik gula Krebet, Kabupaten Malang. Dan di mana abu ampas tebu ini sebelum digunakan dalam pengujian sampel akan dilakukan pengayakan dengan ayakan MES 100 agar mempunyai ukuran yang seragam. Selanjutnya yang digunakan adalah air dari Lab Kimia Analitik Universitas Brawijaya yang mempunyai sifat yang bersih, tidak ada kotoran, sampah, minyak, lumpur, dan tidak berbau. Next. Selanjutnya adalah pembuatan sampel uji, di mana jenis sampel yang dibuat ini dapat bervariasi, baik kering atau basah, sesuai dengan jenis pengujian yang nanti akan dilakukan di akhir. Untuk variasinya sendiri, ada variasi mortar normal atau 0% fly ash atau abu terbang, di mana dalam jumlahnya untuk 7 hari kami membuat 5, 21 hari juga 5, dan 28 hari pun juga 5 buah. Begitupun hingga dari konsentrasi fly ash 5%, 10%, 15%, dan 20%, kami di 7, 21 hari, dan 28 hari menggunakan masing-masing 5 buah. Sehingga pada jumlah tiap waktu dalam 7 hari ini terdapat 25, 21 hari terdapat 25 sampel atau buah, dan kemudian di 28 hari juga terdapat 25 buah. Sehingga jumlah seluruh sampel adalah 75. Jadi next. Berikutnya masuk ke uji sifat fisika dari semen. Yang pertama yaitu uji kehalusan dari semen. Nah, kenapa sih uji kehalusan semen ini harus dilakukan? Karena sangat mempengaruhi kecepatan hidrasi dan kekuatan awal. Di mana semakin halus dari semen itu sendiri, maka semakin cepat interaksi dengan air. Sehingga pengerasan dan kekuatan tekan meningkat. Nah, kehalusan semen ini dapat diukur dengan menggunakan alat blend yang menentukan luas permukaan spesifik dari semen, di mana tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui kehalusan semen untuk memastikan semen memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat bereaksi optimal dengan air.
Dan metode blend ini digunakan untuk mengukur luas permukaan spesifik semen dengan satuan cm kuadrat per gram, di mana kehalusan semen ini penting untuk mempengaruhi kecepatan reaksi hidrasi dengan semen air. Nah, prinsip dasar metode ini adalah dengan mengalirkan udara melalui lapisan semen dengan porositas tertentu dan mencatat waktu yang dibutuhkan udara untuk melewati sampel tersebut. Proses ini dimulai dengan menimbang sampel semen yang kering dan memasukkannya ke dalam alat blend. Nah, semen ini dipadatkan hingga mencapai tingkat porositas tertentu. Setelah itu, udara ditarik melalui lapisan semen dan waktu aliran udara dicatat menggunakan stopwatch atau alat pencatat waktu. Dan nanti bisa dihitung dengan rumus yang tertera di layar, di mana S adalah nilai kehalusan semen yang dapat dihitung, dan S kecil adalah kehalusan standar, di mana sebesar 3.818 cm kuadrat per gram, dan T adalah waktu aliran udara untuk sampel yang diuji, dan TS adalah waktu aliran udara untuk semen standar yang 9,06 detik. Di mana standar minimum kehalusan semen sesuai SNI adalah 280 meter kuadrat per kilogram. Next. Uji sifat fisik selanjutnya adalah uji konsistensi normal semen. Apa itu? Di mana uji ini menentukan kebutuhan air semen untuk mencapai konsistensi normal, yaitu kondisi di mana pasta semen cukup plastis dan dapat diolah dengan baik, di mana konsistensi normal ini dipengaruhi oleh kandungan aluminat dalam semen. Uji konsistensi normal semen bertujuan menentukan jumlah air yang diperlukan untuk mendapatkan pasta semen dengan konsistensi yang ideal, di mana proses ini dimulai dengan menimbang sejumlah semen, biasanya sekitar 500 gram, kemudian mencampurkannya dengan air secara bertahap. Lalu air ditambahkan sambil diaduk hingga campuran homogen terbentuk. Pasta semen yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan alat VCAT aparatus, kemudian jarum VCAT diturunkan hingga menyentuh permukaan pasta, dan penetrasi jarum diukur untuk menentukan apakah konsistensi pasta sesuai dengan standar, yaitu kedalaman penetrasi sekitar 10 kurang lebih 1 mm dari dasar cetakan. Jika belum sesuai, maka jumlah air bisa ditambahkan hingga sesuai hasil yang diinginkan, di mana konsistensi ini dapat diukur dengan rumus yang tertera di layar, di mana dengan NC sebagai konsistensi normal dalam persen, dan A adalah volume air dalam mililiter, dan B adalah berat semen dalam gram, di mana hasil pengujian ini akan memberikan nilai persentase yang menunjukkan kebutuhan air optimal. Uji ini penting karena konsistensi air semen yang tepat berpengaruh langsung pada kekuatan dan waktu pengerasan pasta semen. Next. Baik, untuk uji selanjutnya merupakan uji waktu pengikatan semen. Uji waktu pengikatan sendiri adalah waktu berubahnya pasta semen dari kondisi cair menjadi kondisi padat. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan waktu yang diperlukan semen untuk mengeras, terhitung dari mulai beraksinya dengan air dan menjadi pasta semen hingga pasta semen cukup kaku untuk menahan tekanan. Pada proses ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan untuk mengetahui dan memastikan bahwa semen itu memberi waktu yang cukup untuk dicetak sebelum pengerasan dimulai dan menciptakan struktur setelahnya. Untuk prosedurnya sendiri, hampir sama seperti pengujian konsistensi normal semen, hanya saja pada pengujian waktu ikat semen ini, sampel uji perlu dibiarkan dalam ruang lembab selama 30 menit. Setelah pasta diletakkan pada cincin, kemudian ditempatkan tengah-tengah pasta itu dalam cincin itu di bawah batang peluncur. Lalu ditempelkan ujung batang peluncur pada permukaan pasta, lalu skrup dikunci. Kemudian ditempatkan indikator pada tanda 0 dari skala dan dilepaskan peluncur paling lama 30 detik setelah pembuatan pasta selesai. Kemudian ulangi perlakuan setiap 15 menit pada titik yang berbeda dari titik yang awal, yang dimana jarak titik pengujian ini adalah 6,5 mm dan letaknya minimum 9,5 mm dari tepi cetakan benda uji. Setelah penetrasi mencapai pada tanda 25 mm ataupun kurang, maka uji pengikatan semen dapat dinyatakan selesai dan catat waktu yang didapatkan. Lalu untuk uji selanjutnya merupakan uji komposisi kimia semen. Pengujian komposisi kimia dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen XRF. Pengujian komposisi kimia sendiri itu bertujuan untuk mengetahui komposisi yang terkandung di dalam semen, yang mana komposisi yang terkandung di dalam semen akan mempengaruhi kualitas semen yang akan dibuat. Pada preparasinya pengujian komposisi semen ini,
menggunakan SRF ini tidak memerlukan perlakuan khusus. Hanya saja umumnya menggunakan dua jenis perlakuan pada sampel, yakni menggunakan pelletizing, yaitu dengan cara sampel digiling dan dijadikan pelet pada contohnya sendiri, yakni pada sampel mineral. Lalu selanjutnya dilakukan perlakuan sampel, yakni dengan metode casting, yang mana sampel ini digiling lalu dibentuk blok, seperti contohnya itu pada sampel logam. Next. Selanjutnya yaitu uji pemuaian dengan autoclave. Yang pertama caranya adalah dengan pembuatan pasta dengan variasi komposisi yang telah disebutkan. Kemudian pastanya dicetak dengan cetakan berbentuk prisma, ukurannya 25 kali 25 kali 285 mm. Lumayan kecil ya. Kemudian setelah dibuat, dibiarkan pasta ini pada suhu ruang selama 24 jam hingga mengeras, kemudian dikeluarkan dari cetakan dan diukur panjang awalnya dengan length komparator, karena length komparator ini ketelitiannya hingga milimeter. Kemudian dimasukkan ke dalam autoclave dan diberikan tekanan 2 MPa pada suhu 215 derajat Celcius, durasinya selama 3 jam. Setelah 3 jam, sampelnya dikeluarkan, tapi sebelum dikeluarkan ditunggu dulu supaya suhu autoclave-nya mendingin dan kembali ke kondisi tekanan atmosfer. Setelah sampel uji dikeluarkan, maka diukur lagi panjangnya. Sehingga bisa dihitung persentase pemuaiannya dalam persen sesuai rumus yang ada di layar, yaitu L. L itu maksudnya panjang ya. Panjang awal, panjang akhir dikurangi panjang awal, dibagi panjang awal dikalikan 100%. Nilainya adalah persentase pemuaian. Next. Selanjutnya yaitu uji kuat tekan. Sama dengan uji-uji sebelumnya, uji kuat tekan juga diawali dengan pembuatan pasta yang komposisinya sudah disesuaikan dengan komposisi awal yang tertera ya. Kemudian pasta ini dicetak dengan dimensi 5 kali 5 kali 5 cm sesuai dengan SNI dan dibiarkan mengeras. Bentuk cetakannya yaitu cetakan mortar seperti yang tertera pada gambar di kiri dengan variasi waktu 3, 7, dan 28 hari. Selanjutnya, pasta yang sudah mengeras ini dan dengan variasi waktu tersebut dimasukkan ke dalam alatnya. Alatnya seperti di gambar kiri atas, yaitu disebut compression strength apparatus atau alat uji tekan. Kemudian, ketika menggunakan alat ini, diatur dulu tekanannya mulai dari 900 hingga 1800 Newton per second. Kemudian, ketika sampelnya retak atau pecah, dicatatlah daya atau P yang terukur di mana sampel atau retak atau pecah tersebut. Kemudian bisa dihitung dengan perhitungan di sebelah ini. FC itu maksudnya uji kuat tekannya ya. Nilai kuat tekannya itu setara dengan P itu dayanya, per A itu luasannya, luas penampangnya. Kemudian next. Baik, dari uji yang kami lakukan ini bisa kami simpulkan dengan penambahan ampas tebu sebagai komposit ternyata mempengaruhi sifat fisika dan kimia semen. Uji yang kita lakukan yaitu antara lain kehalusan, uji kebutuhan air, waktu ikat, uji pemuaian dengan autoclave, dan komposisi kimia semen. Dari hasil pengukuran dan uji tersebut diketahui bahwa semen yang diberikan tambahan komposit ampas tebu ternyata masih memenuhi standar SNI 7064/2014 mengenai semen Portland komposit dan juga masih memenuhi standar SNI 152049/2004 mengenai semen Portland. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.